memberikan penjelasan. Sebetulnya beberapa hari yang lalu pernah kita press release menyampaikan bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Iya. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini ya. Itu. Nah, kalau SH-nya perlu ditanyakan, itu namanya sudah lain cerita. Itu pihak-pihak yang tertentu bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka, dari mana itu ijazah dan lain-lainnya, karena kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini gitu. Ada yang lain-lainnya kan begitu. Kalau dualisme itu mungkin ya dulu-dulu itu benar ya, benar. Tapi yang jelas tentunya kami ini yang resmi ya, tentunya resmi ini kan kita sebagai universitas pengelola pengelola pendidikan, tentunya ini harus tertib. Tertibnya itu apa ya? Tentunya universitas bisa berdiri, tentunya harus ada izin-izinnya ya kan. Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo diduga pakai ijazah palsu. Universitas Ibnu Khaldun buka suara. Nama Rasman Nasution dan Firdaus belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Bahkan ijazah pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo diduga palsu. Nama Rasman disorot setelah aksi kericuhan yang terjadi saat sidang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Rasman terhadap Hotman Paris Hutapea. Saat itu, Rasman Nasution mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi saksi pada sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Sementara itu, Firdaus Oiwobo juga melakukan aksi kontroversi dengan naik meja di ruang sidang tersebut. Meski belakangan dia mengaku tidak sadar dan spontan melakukan hal tersebut. Hal kontroversi dari keduanya kembali muncul terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Dugaan tersebut diungkapkan Ketua KAI, Petrus Balapatriona. Dia mengungkapkan Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo merupakan satu alma mater di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Setelah kami diteliti ternyata dia, Firdaus Oiwobo, satu kampus dengan Rasman Nasution yang dari Ibnu Khaldun yang tidak terdaftar. Petrus berharap dugaan yang disampaikannya menjadi pintu masuk untuk membuktikan legalitas Rasman Nasution dan Petrus Oiwobo sebagai advokat. Mudah-mudahan ini pintu masuk untuk menyelidiki tentang legalitasnya sebagai advokat. Apakah syarat-syarat sebagai advokat itu misalnya ijazahnya kah, surat magangnya kah, apakah ini asli atau tidak, ujarnya. Pihak Universitas Ibnu Khaldun Jakarta akhirnya angkat bicara. Menurut data yang ada, sang advokat ternyata bukanlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dr. Ahmad Faisal selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun mengungkapkan kampusnya tidak pernah mengeluarkan ijazah keduanya. Perlu kami informasikan bahwa Firdaus Oiwobo ini adalah bukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, ungkapnya. Menurut data yang sudah kami cek memang belum pernah daftar, begitu juga ijazahnya tidak pernah dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, tambahnya menerangkan. Dengan demikian, Ahmad Faisal menegaskan pihaknya keberatan dengan penggunaan nama Universitas Ibnu Khaldun. Kami merasa dirugikan, karena baik kami sebagai Fakultas Hukum tidak pernah mengajarkan kepada mahasiswa cara-cara seperti itu, ujarnya. Terkait pernyataan itu, Firdaus Oiwobo dan Rasman menuding KAI sengaja menjelek-jelekan dengan isu ijazah palsu. Dia pun dengan tegas menantang pihak KAI juga mengecek seluruh ijazah advokat yang menjadi anggota mereka. Kalau keberatan silakan aja gugat KAI-nya, gugat itunya, kampus, gugat gue gitu loh. Gugat aja ya kan, gua tunggu gugat dan gua akan gugat balik, tantang Firdaus Oiwobo. Firdaus murka dan tidak menerima tudingan sebagai advokat gadungan.
Dia mengatakan apa yang dilakukan pihak kampus merupakan pencemaran nama baik dan dengan tegas tidak menutup kemungkinan untuk menggugat secara hukum. Ternyata Rasman dan Firdaus ini alumni S1-nya atau sarjana hukumnya dari kampus yang sama. Katanya dari Ibnu Khaldun. Dan diduga ijazahnya palsu. Firdaus dan Rasman tidak terima dibilang palsu. Sehingga ada pernyataan dari kampus Ibnu Khaldun bahwa kampus Ibnu Khaldun ini ternyata tidak pernah mengeluarkan ijazah terhadap keduanya. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan ijazah itu? Gaib lagi. Kemarin naik meja gaib. Nggak tahu siapa yang menaikkan, tiba-tiba ada di atas meja. Terus ijazah sama, tiba-tiba ada begitu. Wow, saya baru dapat kiriman berita dari pengacara saya. Ternyata nih guys, pengacaranya Rasman yang naik-naik ke meja itu akhirnya dapat pemutusan kerja guys. Nah, ini yang saya mau. Karena apa? Ini adalah satu bentuk konsekuensi. Karena ini merusak mental bangsa nih, yang kayak begini-begini. Ini memberikan contoh yang tidak benar. Oke? Dan terima kasih kepada hakim yang masih mempunyai harkat martabat di dalam pengadilan. Dan pengadilan ini harus mempunyai marwah yang harus kita junjung tinggi. Tidak seperti ini diinjak-injak oleh oknum pengacara. Orang yang katanya paham dengan hukum, tapi dia tidak melaksanakan adab hukum yang dia lakukan. Begitu loh. Jadi ini udah benar. Tindakan pemecatan dan tidak boleh melakukan kuasa hukum dan sebagainya kepada para klien. Ini sudah top, Marco top. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih. Mahkamah Agung juga ini sangat berperan. Gimana guys? Anda setuju dengan saya? Dia dipecat guys. Jangan sampai kepedean. Apapun alasannya, tetap kamu salah. Mau katanya dia bilang taekwondo lah, dia mau bagaimana, kayak kok bisa naik begitu, emang bisa terbang, bisa naik ke sana. Dan ada yang menuntun gitu. Siapa yang menuntun Anda? Lucu deh jadinya ya. Udah, nggak usah pakai alasan-alasan tertentu ya. Apapun itu, adab dan etika Anda itu tidak sesuai dengan pendidikan yang Anda punya. Oke? Jadi saya minta tolong sama kalian, sama Anda khususnya, rubahlah sikap dan perbaiki diri. Apapun yang kalian lakukan, dan ini bukan masalah yang pertama kali. Anda sering sekali bikin kegaduhan-kegaduhan hukum ya yang ada di Indonesia ini gitu loh. Jangan sampai ya hal ini menulari atau memberikan contoh kepada lawyer-lawyer lainnya. Mudah-mudahan enggak ya. Cukup satu orang saja di Indonesia ini, oke? Jangan sampai hal ini terjadi lagi, dan ini adalah sebuah pelajaran berharga. Jangan meremehkan hukum sekecil apapun, oke? Artinya identik ya guys. Dengan kasusnya Rasman Arif Nasution, di mana Rasman kan sempat diduga menggunakan ijazah hukum palsu, bahkan di kampus yang sama. Kita semua tahu ya guys, bahwa di dunia hukum itu keabsahan ijazah sangatlah penting. Dan sebagai seseorang yang menempuh pendidikan hukum bertahun-tahun, saya merasa sangat miris ya ketika mendengar seseorang yang menggunakan ijazah yang meragukan namun menjadi advokat. Dan kini muncul lagi dugaan yang sama terhadap pengacaranya Rasman, M. Firdaus Oiwobo. Ini membuat saya bertanya-tanya nih, ada apakah dengan verifikasi ijazah di Indonesia? Apakah organisasi advokat di Indonesia itu tidak memiliki sistem verifikasi yang jelas untuk dapat mengecek keabsahan ijazah para anggotanya? Saya juga ingin mengingatkan kembali guys, bahwa pada tahun 2022, kasus Rasman terkait dugaan ijazah hukum palsu dari kampus yang sama, yaitu Universitas Ibnu Khaldun, sudah berstatus tersangka meskipun akhirnya dihentikan dengan SP3. Namun dengan adanya fakta baru terkait dugaan penggunaan ijazah palsu kembali oleh Firdaus Oiwobo guys, kita patut menduga adanya sindikat pembuatan ijazah palsu yang mencatut nama Universitas Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat meminta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan bahwa keabsahan ijazah yang digunakan oleh para pengacara ini benar-benar sah. Kami sebagai masyarakat tentunya berhak tahu siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari profesi ini. Firdaus Oiwobo, Rasman Arif Nasution, bas dibekukan. Nah, ini sejarah baru di Republik Indonesia. Ya, memang secara pribadi terhadap Rasman dan Firdaus ini cocok itu dipecat aja memang, karena selama ini tidak mencerminkan sebagai advokat yang menyandang profesi mulia, kan begitu.
Itu terlepas dari bagaimana tindak tanduknya, tapi yang perlu dipahami bahwa undang-undang advokat mengatur yang berhak mengangkat dan memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi. Makanya ini aku bilang sejarah baru, ada pengadilan membekukan BAS. Harus kita pahami dulu BAS itu apa sih? Berita acara sumpah. Namanya berita acara, bukan surat keputusan. Beda ya. Kalau surat keputusan bisa yang membuat keputusan tadi mencabut keputusannya. Tapi ini berita acara artinya peristiwa di hari itu dibuat berita acaranya. Peristiwa apa itu? Penyumpahan pelantikan sebagai advokat. Sejak saat itu tidak ada wewenang dari pengadilan, Mahkamah Agung atau apapun namanya untuk memberhentikan seorang advokat. Makanya dibuat namanya pembekuan, membekukan. Nah ini pun bingung juga kita nih. Bagaimana maksudnya ini membekukan? Membekukan apakah masih berlaku BAS ya? Ya kan, kita secara hukum ini harus tegas dia, jelas. Dicabut, dicoret, dihapus, dihukum. Bekukan ini apa maksudnya gitu loh. Sampai kapan dibekukan? Kalau namanya beku ini, dia bisa cair ya kan. Nah bagaimana caranya? Ini bingung kita. Terlepas euforia kita senang lah dengan sikap tegas dari pengadilan terhadap tindakan dari seorang Firdaus yang naik ke meja. Tapi sampai membekukan BAS itu, ini udah termasuk melampaui kewenangan gitu. Melampaui ya. Karena seharusnya organisasilah yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan advokat. Terlepas faktanya hari ini ketika dia di organisasi A dipecat, dia pindah ke B, kemudian dia masih menjadi advokat, kemudian C. Nah itu urusan organisasi, bukan urusan Mahkamah Agung begitu. Jadi hari ini Mahkamah Agung sudah mencampuri dapur dari organisasi advokat. Harusnya organisasi advokat yang menaungi atau yang memberhentikan saudara Firdaus dan Rasman tersebut, terlebih dahulu dia meminta surat atau membuat permohonan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar berita acara sumpah saudara Rasman dan Firdaus tersebut dicabut aja sekalian begitu. Jadi nggak tanggung. Dan itu ya menurutku ya terhadap keramaian-keramaian yang hari ini terjadi. Memang dari dulu Firdaus dan Rasman ini bingung kita gitu kan, bagaimana cara dia dalam membela kliennya, menjalani profesinya memang terlihat seperti ugal-ugalan. Hah? Bang Firdaus Oiwobo mau ganti ketua Mahkamah Agung? Memang hebat kali pengacara multi talenta ini ya. Saya nggak nangis kok mendengarkan surat bahasa dibekukan. Saya ketawa-ketawa aja. Hari ini kok ada pembekuan, istilah pembekuan. Memangnya es kebo dibekuin? Kalau es kebo nggak apa-apa dibekuin di kulkas. Ini kan aturan Pak. Tanya pada Profesor Yusril yang sekarang jadi Menko Polhukam, tanya, pasti pendapatnya sama dengan saya. Kalau beliau berbeda berarti beliau kurang pemahamannya. Tanya Profesor Mahfud MD, pasti sama dengan saya. Ini memalukan, ganti ketua Mahkamah Agung, saya yang ganti. Kalau orang-orang sepintar saya, secerdas saya, sekritis saya, diginiin terus, bagaimana mau maju bangsa ini? Dikit-dikit dikritik, dicari kesalahan. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya Pak, minimal Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecat. Memang ya, tidak ada satupun manusia di republik ini ya yang meragukan kehebatannya Bang Firdaus Oiwobo. Kemarin bawa nama Nikita Mirzani, sekarang Prof Yusril, sampai Prof Mahfud pun namanya dibawa-bawa. Canggih kali memang beliau ini. Bayangkan aja Prof Yusril kalau beda pendapatnya sama Bang Firdaus Oiwobo ini, katanya kurang pemahamannya coba. Sakti kan dia kan? Nggak sampai situ aja ya. Dan ketua Mahkamah Agung mau diganti sama dia katanya. Ganti tuh ketua Mahkamah Agung, saya yang ganti. Wih, yang ganti dia. Bang Firdaus ini presiden apa gimana? Atau maksudnya ketua Mahkamah Agung diganti,
yang jadi ketua Mahkamah Agung maksudnya yang menggantikannya Bang Firdaus Oiwobo. Mungkin itu maksudnya. Apa gimana? Nggak ngerti aku. Coba tulis di kolom komentar. Bingung aku, bingung. Tapi kawan-kawan, aku berpesan nama kita semuanya. Jangan ada lagi satupun rakyat Indonesia ya yang meragukan kehebatan Bang Firdaus Oiwobo ini. Karena beliau itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang kritis. Ya. Dan ada lagi, beliau ini adalah aset negara yang betul-betul harus kita jaga. Terima kasih. Saya memberikan pendapat lah ya soal berita acara sumpahnya Bang Firdaus yang dibekukan dan juga Bang Rasman yang dibekukan juga. Di sini saya bingung ya buat kawan-kawan sekalian atau senior-senior yang tahu ada nggak aturan hukum yang jelas soal pembekuan ini ya. Karena kan pingin tahu juga saya kan di pasal mana dan sebagainya, saya cari belum ada gitu kan. Tapi mana tahu ada, boleh lah diapakan gitu kan, di komen dan sebagainya lah. Biar saya pun lebih pintar lagi gitu kan junior ini kan. Karena saya lihat belum ada aturan hukum tentang pembekuan. Terus gini, pembekuan dibilang, apakah layak dengan tindakan-tindakan yang itu dibekukan gitu, yang tanda kutip tidak bisa lagi bersidang. Kan gitu kan, padahal ini ketentuan hukumnya yang secara pasti yang menurut yang sepencarian saya belum ada kan gitu kan. Apakah layak langsung dibekukan kan gitu. Jadi agak bingung juga gitu kan saya yang advokat junior ini ya. Kenapa sih harus dibekukan yang posisinya kalau kita pelajari di situ posisinya Bang Rasman selaku terdakwa ya, terdakwa ingat. Berarti dia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat. Namun nyatanya apa? Dia kena juga berita acara sumpahnya dicabut. Di situ Bang Firdaus juga ada menaiki meja itu setelah persidangan. Namun dia pun kena kan gitu kan, dicabut itu kan. Memang saya yakini dan juga dalam hati saya menyatakan bahwa mereka itu ya kurang tepat melakukan tindakan itu di persidangan, mungkin sekeras itu dan sebagainya sih secara apanya kan kurang pas kan gitu. Baik itu menaiki meja apalagi itu kan tidak pas, tapi apakah bisa langsung ditentukan dengan pembekuan? Kenapa sih nggak misalkan kan ada ketentuan hukumnya dibuat sesuatu hal yang memang lebih layak lah gitu ya. Karena ini posisinya yang saya ketahui belum ada ketentuan hukumnya gitu kan. Entah skorsing misalnya kan bisa juga skorsing tak berapa bulan buat tidak boleh beracara, khususnya yang pada saat itu berprofesi sebagai advokat kan gitu kan, kayak macam Bang Firdaus ini. Sedangkan Bang Rasman sendiri itu saya lihat jelas itu sebagai terdakwa, namun kena juga dia kan gitu. Wah, ini agak aneh sih, agak bingung saya selaku junior ini kan. Namun mungkin ini sekedar pendapat saya dan juga kebingungan saya lah ya. Mungkin banyak senior yang lebih pintar yang tahu, bolehlah share kepada kami yang junior ini lah ya. Terima kasih. Putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW garis sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri 1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada Saudara Rahmat? Ya, Pak. Benar kan, Mat? Benar, Pak. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Rasman gitu? Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut,
advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta, SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Rasman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI. Itulah yang mereka melaporkan saya, katanya saya memalsukan surat dan ijazah, dan DPP KAI, Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang saya hormat, para hakim agung, ya, saya itu disumpah lewat HAPI dan sudah diperiksa ketuanya Pak Antoni Hatane dan sudah di SP3 kasusnya. Kok KAI pula jadi rujukan? Berikutnya, kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di pengadilan negeri di sana 2025. Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Jelas ya? Tolong dikoreksi, Pak, supaya tidak tambah malu kita. Yang terakhir, di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih, contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara, tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profesi advokat sehingga saya muncul kegaduhan, kenapa perginya ke sana? Saya kan bukan pengacara. Kalau saya pengacara di situ, saya tidak jadi terdakwa. Dan saya pasti pakai baju toga. Kenapa saya mau pakai baju toga kemarin? Karena saya komplain. Tapi kan juru bicara Mahkamah Agung ngomong begini. Dia bilang, kan ditanya wartawan, Rasman katanya mau pakai baju toga, dijawab, tidak boleh pakai baju toga. Saya buktikan di PN Jakarta Selatan, Tony Budijaya pakai toga. Dia terdakwa, dia pengacara. Nah, jadi ini koreksi total buat kita semua. Saya berharap ini dikoreksi. Biarlah besok organisasi saya yang akan menjawab ini semua. Tolong besok teman-teman semua hadir ke sana. Baik. Kemudian masalah Fadel.
Fadel, dia sudah dipanggil hari ini, siogianya hari Senin kemarin. Tapi karena saya ada kesibukan dan Fadel juga ada kurang sehat, sehingga Fadel harus konsentrasi juga dengan kesehatannya dan mengumpulkan kembali barang-barang bukti, karena info yang berkembang itu adalah ingat ya, bahwa Loli katanya sudah berdamai dengan ibunya. Tentulah bagi kami syukuri. Tapi jangan ada berita yang mengatakan seolah-olah nih ya, Fadel ini telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, atau seolah-olah Loli telah bercerita di luar apa yang dia ceritakan. Jadi kalau dia membuat perbedaan keterangan yang berbeda dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya, berisiko hukum juga bagi Loli.